Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum katong melaksanakan salat tarawih, kita akan mendengarkan sedikit kultum. Kultum itu paling banyak itu tidak lebih dari 10 menit. Jadi supaya katong jangan capek dengan kultum, mengantuk, akhirnya katong sholat tarawih yang fokus. Jadi kultum ini katong batasi waktu sampai 10 menit, paling lama jam 8:24. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katong bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah panjangkan katong umur sehingga dapat hadir di malam yang penuh mulia ini, malam Ramadan yang ke-11 kalau tidak salah. Katong sudah melewati 10 malam pertama dari bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagiannya 10 malam pertama, 10 malam kedua, dan 10 malam terakhir. Jadi istilahnya tuh 10 malam pertama tuh babak penyisihan. Kalau 10 malam kedua tuh semifinal. Sedangkan 10 malam ketiga tuh itu final. Nah, banyak orang ini dong fokus di penyisihan, babak penyisihan. Tapi pas semifinal, final itu dong mundur sudah sing datang hadir sholat lah. Nah, padahal yang paling penting itu semifinal dan final. Nah, jadi kalau orang yang dia sholat hanya di awal malam pertama, kedua, ketiga saja di awal 10 malam pertama, kemudian dia ketinggal sholat, itu sama dengan dia sudah lolos babak penyisihan, kemudian semifinal dan final dia yang hadir. Itu rugi besar. Ada kesempatan bisa dapat juara 1, 2, 3, tapi dia tidak hadir. Nah, makanya bulan Ramadan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Itu bulan Ramadan secara keseluruhan 29 atau 30 hari. Bukan cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, bukan. Makanya kata Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan secara keseluruhan dengan keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi syaratnya tuh harus puasa Ramadan, bukan puasa 10 hari awal Ramadan atau puasa 15 hari awal Ramadan, bukan. Tapi 30 hari full. Itu baru kata dapat jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dalam melanjutan hadis kata Rasulullah, barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, maka juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, dia berusaha cari malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Kata Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Bahkan kata Allah, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 2 rakaat yang katong sholat di malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 rakaat katong sholat di luar malam Lailatul Qadar. Tapi orang yang bisa mendapat Lailatul Qadar itu orang-orang pilihan. Bisa orang yang pernah beramal di bulan Ramadan, kemudian di akhir bulan Ramadan dia dapat bulan Lailatul Qadar, tidak. Itu semua karunia yang Allah berikan pada orang-orang yang khusus. Maka puasa Ramadan, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagi orang yang berpuasa dia terdiri dari 3 bagian. Pertama, puasanya orang-orang awam. Kemudian kedua, puasanya orang-orang khawas. Kemudian yang ketiga, khawasul khawas. Ada 3. Pertama, puasa orang-orang awam. Kemudian puasanya orang-orang khusus. Kemudian puasanya orang-orang yang khusus dari yang khusus. Puasanya orang awam itu apa? Itu puasa hanya menahan diri dari lapar, dari makanan, minuman, dan syahwat. Itu puasanya orang-orang yang awam. Jadi cuma tahan lapar, tahan haus, perhatikan di adab lah, mau bamaki kah, mau sing sholat kah, mau termengaji kah, yang penting sing makan, sing minum. Nah, itu puasanya orang-orang awam. Nah, itu bahkan pahala puasanya itu tidak dapat. Dia hanya menggugurkan kewajiban, tapi dia tidak dapat pahala. Makanya kata Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju' wa atos. Betapa banyak orang yang puasa, betapa banyak orang puasa di dunia nih, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus.
Kenapa? Karena dia puasa cuma puasa orang-orang awam. Puasa cuma tahan lapar, kemudian tahan haus. Habis itu terserah dia mau main slot kah, dia mau main judi kah, mau bermaki, takarung, mau durhaka dengan orang tua, bebas. Itu puasanya orang awam. Dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Kemudian kedua, puasa orang-orang khusus, yaitu dia meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dan syahwat. Kemudian yang kedua juga dia menghindari dari perkara-perkara yang mengurangi pahala puasa, seperti berdusta, berjanji palsu, atau bermaksiat, misalnya main judi, main togel, main slot dan lain sebagainya. Kalau dia tinggalkan itu berarti dia masuk tingkatan orang kedua, yaitu orang-orang khusus, yaitu dia puasa bukan hanya menghindari makanan dan minuman, akan tetapi juga dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang pertama puasanya orang awam, kedua puasanya orang khusus, ketiga puasanya orang yang khusus dari yang khusus. Ini derajat para nabi dan orang-orang yang siddiqin saja yang bisa dapat, yaitu dia berpuasa bukan hanya dari makan minum, kemudian bukan hanya dari maksiat, akan tetapi juga dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Makanya kata Rasulullah, di antara tanda kebaikan seorang muslim itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi dia puasa yang dia isi di dalam kesehariannya itu cuma perkara-perkara yang bermanfaat, mengaji, bantu orang tua, kemudian bekerja, kemudian malam-malam tadarus, sholat tarawih. Jadi perkara-perkara yang bermanfaat saja. Perkara yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Dia tinggalkan main gaplek, main catur. Itu puasanya orang-orang yang khusus di atas khusus. Itu derajatnya para nabi dan orang-orang yang soleh. Nah, tapi kita berusaha supaya bisa sampai derajat itu. Karena kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Kalau dia beramal seperti Rasulullah, maka dia akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, akhlak yang baik. Nah, maka Aisyah pernah ditanya, apakah akhlak Rasulullah? Maka kata para sahabat atau kata Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah ibarat Al-Quran berjalan. Jadi apa-apa yang dianjurkan oleh Al-Quran itu Rasulullah adalah orang yang paling pertama mengamalkannya. Nah, maka kata diperintahkan untuk mengikuti kata punya Nabi terakhir, Nabi yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali melalui izin dari Rasulullah. Nah, makanya insya Allah kata berusaha agar di bulan Ramadan ini katong kasih amalan terbaik, karena belum tentu katong bisa dapat bulan Ramadan selanjutnya. Tidak ada yang jamin katong bisa hidup sampai tahun depan. Tidak ada yang jamin. Jangankan tahun depan, besok saja tidak ada yang jamin katong bisa hidup sampai besok. Makanya pepatah Arab mengatakan apa? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna alailu hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena kalian tidak tahu jika kalian di malam hari apakah kalian ketika tidur itu bisa bangun di pagi hari dalam keadaan hidup. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Katong ini biasa lihat orang di jalan di sehat-sehat tiba-tiba meninggal. Tak ada sebab apa-apa. Lalat tabrak dia meninggal langsung. Nah, itu tertahu sebab kematian itu beribu-ribu banyak. Bukan cuma sakit saja baru bisa katong meninggal. Karena katong lihat di rumah sakit itu ruang ICU cuma 2-3 saja. Kebanyakan manusia itu mati itu di luar rumah sakit, bukan di dalam rumah sakit. Kalau mau tobat secepatnya, karena ajal itu tidak menunggu katong sakit dulu. Makanya pepatah Arab bilang, betapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit, dan betapa banyak orang yang sakit hidup sepanjang masa. Katong biasa lihat orang sakit semua meninggal tapi termeninggal. Sampai 10 tahun, 20 tahun sampai tua termeninggal. Karena apa? Karena ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata kemudian wa kam min syababin asbaha wa amsa dohikan. Betapa banyak pemuda, anak-anak remaja yang di siang hari, sore hari dong ketawa, duduk nongkrong ketawa, bermain kartu, bermain gaplek. Tapi ternyata di malam hari apa? Masuk dalam kubur. Fakoda asbaha fi dzulmatil qabr. Ternyata di pagi hari dong masuk di dalam kubur. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlalai-lalai, bermegah-megahan dengan dunia telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nah, maka hendaknya katong jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang terbaik. Karena bulan Ramadan kata para ulama, laukana
"Lau kana asy-syakhs ya'rif qadra Ramadan latamanna kulla yaumin Ramadana." Kata para ulama, kalau seandainya seorang itu tahu betapa besarnya pahala beramal di bulan Ramadan, dia akan berharap setiap hari itu bulan Ramadan. Dia akan berharap setiap hari bulan Januari Ramadan, bulan Februari Ramadan, bulan Maret Ramadan. Itu kalau orang tahu dia punya keutamaan. Karena Allah janjikan ampunan yang begitu besar, dan orang tidak akan masuk surga sebelum dia bersih dari dosa. Kalau ketemu dosa masih banyak, itu berarti katong transit di neraka. Nah, makanya katong jangan sampai jadi alumni neraka, jangan. Katong berusaha masuk surga tuh langsung. Jangan sampai katong jadi alumni neraka, masuk surga tanpa hisab, yaitu dengan memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Baik itu sholat isya, sholat tarawih, dan juga tadarus. Tadarus itu pahalanya sangat besar. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali diturunkan kepada mereka rahmat, kemudian diberikan ketenangan jiwa, dan malaikat mengelilingi mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di majelis yang lebih mulia, yaitu majelisnya para malaikat. Maka insya Allah mungkin sekian kultum singkat dari saya, semoga bermanfaat.